Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih yang tidak pernah pilih kasih, dan Allah yang Maha Penyayang yang rasa sayangnya tidak pernah berkurang. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita masih bisa diberi kesehatan sampai detik ini. Kemudian, sholawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita umatnya dari zaman penuh kegelapan menuju zaman penuh terang benderang seperti ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, insya Allah pada kesempatan kali ini izinkan saya berbagi sedikit ilmu yang insya Allah ini bermanfaat bagi kita semua, yaitu tentang 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah. Berbicara tentang amal soleh, banyak sekali amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Ta'ala. Bukan hanya menghidupkan 5 pokok rukun Islam saja, tetapi umat Islam juga harus melaksanakan apa-apa saja yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 yang artinya, barang siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia melaksanakan amal yang soleh, dan janganlah ia sekali-kali mensekutukan siapapun dalam beribadah kepada Allah. Lantas, amalan apa sajakah itu? Pertanyaan ini pernah diutarakan oleh seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam suatu hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari seorang sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "As-sholatu ala waqtiha." Salatlah tepat pada waktunya. Kemudian apa lagi? Birrul walidaini, berbaktilah kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Al-jihadu fisabilillah, berjihadlah di jalan Allah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, amalan yang pertama yaitu sholat tepat pada waktunya. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua yang mana diwajibkan kepada seluruh umat Islam. Sholat merupakan sarana yang paling utama yang menghubungkan antara manusia dengan Allah. Sholat juga merupakan sarana komunikasi antara jiwa manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat memiliki kedudukan yang sangat penting dan mendasar di dalam Islam. Dan kedudukannya tersebut tidak bisa disejajarkan dengan kedudukan ibadah-ibadah yang lainnya. Sholat juga merupakan tolak ukur amal seseorang, yang mana maksudnya kualitas amal seseorang itu ditentukan dari sholatnya, sebagaimana yang dikatakan di dalam suatu hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, yang artinya amalan yang pertama kali dihisab di yaumul qiyamah nanti adalah sholat. Jikalau seseorang baik sholatnya, maka baik pula seluruh amal-amal yang lainnya. Tetapi jikalau rusak sholatnya, maka rusak pula seluruh amal-amal yang lainnya. Berbicara tentang sholat tepat pada waktunya, jikalau kita pikir-pikir, kalau kita bayangkan, mungkin hal tersebut merupakan hal yang mudah yang bisa kita laksanakan setiap harinya. Tetapi jikalau benar-benar kita laksanakan, benar-benar kita dawamkan, apakah hal tersebut memang benar-benar mudah? Sementara untuk melakukan sholatnya saja, seringkali kita berpacu dengan waktu dan berkelahi dengan hawa nafsu sendiri yang selalu
mendorong kita untuk menunda-nunda sholat, bahkan meninggalkannya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, seringkali kita disibukkan oleh segala sesuatu yang itu bersifat duniawi. Sebagai salah satu contohnya, yang sekarang sering kita alami yaitu tugas. Baik itu tugas kuliah, tugas rumah, tugas kantor, ataupun tugas-tugas hal yang lainnya yang itu bersifat menyibukkan diri kita. Contohnya, kita sedang di dalam kesibukan mengerjakan tugas. Kemudian terdengarlah waktu azan yang mana memanggil kita untuk segera melaksanakan sholat. Ketika suasananya seperti itu, apa yang akan kita prioritaskan? Apakah menyelesaikan tugas terlebih dahulu sampai selesai, atau melaksanakan sholat dulu? Jadi di sini akan ada yang dikorbankan, akan ada yang ditunda, dan akan ada yang diprioritaskan. Dan mana yang akan diprioritaskan? Apakah tugas ataukah sholat? Dan mana yang akan ditunda? Apakah tugas ataukah sholat? Dan jawabannya adalah kembali kepada as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Ketika kita ingin dicintai oleh Allah, mendapatkan mahabbah dari Allah, maka sesibuk apapun kita, sesulit-sulit kondisi kita, waktu kita pada saat itu, maka kita tetap as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Teman-teman, marilah kita beranjak kepada poin yang selanjutnya, yaitu birrul walidaini atau berbakti kepada kedua orang tua. Jadi, selain mengamalkan poin yang pertama, yaitu sholat tepat di awal waktu, birrul walidaini juga bisa menjadi jembatan kita menuju keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kebanyakan dari kita itu berlomba-lomba mencari kebaikan di luar rumah. Contohnya seperti memberi santunan kepada yatim piatu, bergotong royong membersihkan lingkungan masyarakat, berpartisipasi dalam kegiatan masjid, ataupun kebaikan-kebaikan lainnya. Kita seringkali berlomba-lomba berjauh-jauhan mencari kebaikan di luar rumah. Tapi ingatlah, di dalam hadis tadi dinyatakan bahwa barang siapa yang ingin mendapatkan mahabbah dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah ia birrul walidaini, berbaktilah kepada kedua orang tua. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita berjauh-jauhan mencari kebaikan di luar rumah, kita juga harus ingat bahwasanya di dalam rumah kita sendiri terdapat orang tua yang mana bila kita taat kepadanya, maka dapat menjadi jembatan kita menuju mahabbah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup dengan taati nasihatnya, menjauhi hal-hal yang membuatnya murka, dan tentunya merawatnya dengan ketulusan dan kasih sayang, maka insya Allah hal-hal tersebut dapat mengantarkan kita kepada keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam suatu hadis menyatakan bahwasanya ridho Allah terdapat pada ridho orang tua, dan murka Allah juga terdapat pada murka orang tua. Jadi sebagaimana yang kita pahami dan kita mengerti bahwasanya jikalau kita ingin mendapatkan keriduan dari Allah, maka hendaklah minta ridho dulu dari kedua orang tua. Dan barang siapa yang tidak ingin mendapatkan murka Allah, maka hindarilah hal-hal yang dapat bisa membuat orang tua kita murka. Sebelum kita berkelana keluar rumah, menjelajahi bumi ini untuk berdakwah, jikalau kita tidak mendapatkan ridho dari orang tua kita, maka itu sama halnya seperti Allah tidak meridhoi kita. Wallahu a'lam naudzubillahi min dzalik. Maka dari itu, kebanyakan dari kita, misalnya kita ingin pergi sekolah, kita ingin berangkat kuliah, kita ingin melangsungkan ujian, atau kita ingin melakukan segala sesuatu, itu hendaklah meminta izin dulu kepada kedua orang tua, meminta doa kepada orang tua, meminta ridho kepada kedua orang tua. Agar apa? Agar dimudahkan segala-galanya. Karena ketika Allah telah meridhoi segala sesuatu, maka Allah juga akan memudahkan hal tersebut. Seperti contohnya, kita ingin melakukan ujian. Jadi sebelum kita berangkat ujian, kita meminta ridho dulu pada kedua orang tua. Kita meminta doanya agar dimudahkan segalanya, dilancarkan segalanya. Maka insya Allah ketika orang tua sudah mendoakan, Allah pun memudahkan di dalam hal tersebut.
Begitu juga dengan kalimat murka Allah tergantung dengan murka kedua orang tua kita. Jadi ketika kita tidak ingin mendapatkan murka Allah, maka sebaik-baiknya pula kita harus berhati-hati untuk menjauhkan diri kita dari segala hal-hal yang mana itu bisa menyebabkan kedua orang tua kita murka. Jadi gini teman-teman, janganlah kita menjadi seorang yang rugi. Maksudnya rugi di sini adalah ketika misalnya kita tidak bisa mencapai amalan yang paling dicintai Allah, tetapi kita malah mencapai segala sesuatu yang diberkahi Allah. Jangan sampai kita seperti itu. Tetapi alangkah baiknya ketika kita bisa mengamalkan hal-hal yang paling dicintai Allah, dan kita juga bisa menjauhkan diri dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan cinta Allah juga, menjauhi larangan Allah juga. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita sudah sampai di poin yang terakhir, yaitu al-jihadu fi sabilillah, atau berjihad di jalan Allah. Jadi barang siapa yang ingin mendapatkan cinta dari Allah, keridhaan dari Allah, maka ia berhendaklah al-jihadu fi sabilillah, atau berjihad di jalan Allah. Jadi jihad itu berasal dari kata al-jahad, yang mana difathahkan huruf jimnya, yang memiliki arti kelelahan dan kesusahan. Tapi bisa juga al-juhad, yang mana didomahkan huruf jimnya, yang diartikan sebagai kemampuan. Kalimat balagha juhdahu itu diartikan atau bermakna mengeluarkan kemampuannya. Jadi dapat kita artikan jihad di jalan Allah itu maksudnya adalah ketika seseorang mencapai kelelahannya untuk Allah dan untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah demi mencapai surga. Ibnu Taimiyah mendefinisikan jihad itu sendiri dengan menyatakan bahwasanya jihad itu merupakan mengerahkan semua kemampuan, yaitu kemampuan mendapatkan cinta dari Allah dan menolak apa-apa yang dibenci oleh Allah. Kemudian di tempat lainnya, Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwasanya hakikat jihad adalah ketika seseorang bersungguh-sungguh mencapai segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, yaitu berupa iman dan amal soleh. Juga menolak segala sesuatu yang dibenci Allah, berupa kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Di balik jihad melawan jiwa dan jihad menggunakan pedang, ada juga jihad dengan hati, yaitu dengan memerangi setan dan mencegah jiwa kita dari hawa nafsu dan syahwat yang mengharamkan. Dan juga ada jihad dengan tangan dan juga mulut, yang mana dengan cara amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu, Imam Ibnul Qayyim menjelaskan tentang jenis jihad yang ditinjau dari objeknya dengan menyatakan bahwasanya jihad terbagi menjadi 4 tingkatan, yang mana tingkatan pertama yaitu jihad memerangi hawa nafsu. Kemudian yang kedua yaitu jihad memerangi setan. Yang ketiga jihad memerangi orang kafir. Dan yang terakhir jihad memerangi orang-orang munafik. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, dari pendapat Ibnu Qayyim tadi kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya yang pertama, banyak umat Islam yang mengerti jihad, tetapi mengertinya jihad tersebut hanya dengan sekedar tahu jihad itu memerangi orang kafir saja. Padahal sudah kita bahas tadi bahwasanya jihad itu kan maknanya luas, jihad itu maknanya umum, tidak berhenti di titik itu saja. Orang yang menuntut ilmu juga disebut jihad. Jihadnya seperti apa? Jihad melawan hawa nafsu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata bahwasanya menuntut ilmu merupakan bagian dari jihad di jalan Allah. Karena apa? Karena agama ini bisa terjaga oleh 2 hal, yaitu dengan ilmu dan dengan berperang dengan senjata. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwasanya menuntut ilmu itu lebih utama daripada jihad di jalan Allah menggunakan senjata. Karena menjaga syariat adalah dengan ilmu. Jihad dengan senjata juga butuh ilmu. Tidaklah bisa seseorang
mengatur strategi perang, menggunakan pedangnya, mengatur ghanimah, menahan tawanan, melainkan ia harus mempunyai ilmu-ilmunya juga, ilmu-ilmu yang menyangkut tentang perang. Jadi bisa diartikan bahwasanya ilmu itu adalah dasar segalanya. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Teman-teman dirahmati oleh Allah, alhamdulillah telah usai semua poin-poin yang terdapat dalam hadis amalan yang paling dicintai oleh Allah. Semoga aku, kamu, kita, kalian bisa sama-sama mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya pribadi bukan merupakan seseorang yang sudah sempurna. Saya juga manusia seperti kalian yang masih mempunyai banyak sekali celah kesalahan. Tetapi alangkah baiknya kita untuk saling berbagi ilmu walaupun itu sebesar biji zarah. Dan semoga ini benar-benar bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk saling diingatkan dan mengingatkan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena sesungguhnya semua kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukran ala itimamikum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.